terpercaya. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida terpilih menjadi Ketua DPD Golkar pada musda yang dibuka resmi oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan bantuan 9 truk pengangkut sampah dari Bank Tabungan Negara. Polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kejar pengedar sabu yang berusaha kabur hingga masuk ke tengah sawah. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, Saudara. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi membuka pelaksanaan Musyawarah Daerah ke-6 DPD Golkar Provinsi Gorontalo. Bahlil Lahadalia bilang pelaksanaan musda bukan hanya sekadar pemilihan ketua, namun menjadi wadah dalam menentukan strategi untuk kemajuan dan memperkuat Partai Golkar di Gorontalo. Meski dinilai menjadi salah satu DPD terbaik di Indonesia atas capaian prestasi, ke depan DPD Golkar Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan jumlah kursi di DPR RI serta terus berkontribusi dalam mendukung program pemerintah. Pada musda ini, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo. Sekjen, Bubendum, kemudian Ketua DPD Golkar Provinsi Gorontalo Pak Rusli sama Ibu Wagub baru selesai menyelesaikan pembukaan musda Gorontalo, dan alhamdulillah acaranya cukup baik dan ini bagian dari para konsolidasi partai, dan ini merupakan forum pengambilan keputusan. Nanti sebentar siapa yang terpilih ya kita lihat. Ya, memang sekarang kita DPR RI 102 kursi. Nah, Gorontalo ini dapilnya 3 ya, 3. Dulu kursi DPR RI Gorontalo itu pernah 2 di Golkar. Dan sekarang 1 Pak Rusli sendiri. Ya, kita doakan dan kita harus kerja keras bersama-sama dengan DPD untuk bagaimana bisa mengembalikan 2. Itu target kita, tapi juga kita lihat semaksimalnya apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Golkar. Saudara, Gubernur Gorontalo minta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan daerah melalui adanya dana bagi hasil. Hal ini dapat menopang pendapatan daerah. Di hadapan Menteri ESDM RI, Gubernur Gorontalo mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang cukup lemah, yakni hanya sebesar 1,7 triliun rupiah. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah Gorontalo pun diyakini mampu menjadi upaya dalam menopang anggaran daerah. Salah satunya perusahaan pertambangan terbesar di Gorontalo yang ada di Kabupaten Pohuwato yang akan mulai beroperasi pada 2026. Dengan mulai beroperasinya perusahaan itu, Gusnar Ismail meminta agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan efisien dan optimal yang dapat meningkatkan fiskal daerah melalui dana bagi hasil. Terus terang saya bergembira ketika saya melihat data itu tambang di daerah Pasar ini akan beroperasi tahun depan. Beroperasi tahun depan, ya saya hanya mengharap dana bagi hasil saja. Sudah singgung saya untuk mendapat dana bagi hasil. Kemudian yang kedua, tambang yang ada di bagian timur
Sementara itu, Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia menegaskan pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada daerah. Bahlil bilang, daerah harus menjadi tuan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Dengan tambang, saya akan pulang. Tadi juga ada senior dari saya pertemuan senior di dalam, mereka juga beritahukan ke saya. Yang 2026 akhir itu sudah bisa berproduksi. IPR, WPR yang ada itu sekarang kita segera inventarisasikan. Sudah ada wilayahnya yang kita sudah setujui, izinnya aja banyak. Nah, untuk area sekarang yang lagi bermasalah kemarin, saya sudah perintahkan dirjen saya untuk petakan mana yang bisa kita masukkan di WPR untuk rakyat agar tidak begini terus, dan mana untuk perusahaan. Dalam waktu dekat ini, Kementerian SDM mengaku akan segera melakukan inventarisasi IPR dan WPR yang ada. Hal ini demi ada kejelasan wilayah pertambangan untuk rakyat dan perusahaan. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, sejumlah pelaku usaha mikro memanfaatkan bazar UMKM yang digelar pemerintah Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi ajang adu kreativitas produk UMKM. Bazar UMKM yang digelar pemerintah Kota Gorontalo melibatkan sejumlah UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo bilang pelaku UMKM penting dihadirkan dan dilibatkan dalam setiap kegiatan demi meningkatkan pendapatan serta sebagai upaya mengenalkan produk olahan setiap pelaku UMKM di Kota Gorontalo. Pokoknya bikin rame lah, ya. Tinggal apalagi yang bikin rame bulan depan, 2 bulan depan. Meningkatkan ya, itu perlu. Salah. Bazar UMKM ini pun disambut antusias pelaku usaha dengan menyajikan berbagai produk olahan mulai dari makanan, minuman, aneka kue hingga cemilan yang inovatif dan kekinian untuk menarik minat pembeli. Salah satu pelaku UMKM bilang, bazar ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Kota Gorontalo. Apa yang disediakan di sini khusus untuk Gen Z? Khusus untuk Gen Z seperti ini ada sandwich sando, fruit sando, ada sandwich telur, nugget dan sebagainya. Menu-menu kekinian ya. Iya, menu-menu kekinian seperti ini ada puding mangga yang khusus untuk geng Z. Alhamdulillah pembeli itu welcome dengan kita punya jualan-jualan di sini. Jadi banyak juga yang singgah di sini. Iya, alhamdulillah kita tadi jualan buka 5:30 sudah banyak yang beli. Pelaku UMKM berharap ke depan pemerintah Kota Gorontalo bisa terus melibatkan pelaku usaha dalam setiap kegiatan, sehingga pelaku usaha bisa mengembangkan serta mengenalkan produk olahan mereka. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, ratusan warga penerima manfaat di Kelurahan Teling Atas Kota Manado, Sulawesi Utara mendapatkan bantuan non-tunai berupa beras dari pemerintah yang disalurkan Bulog. Dengan membawa kartu undangan dan kartu tanda penduduk, 280 keluarga penerima bantuan di kantor lurah untuk mendapatkan bantuan non-tunai berupa beras 20 kg untuk periode bulan Juni dan Juli. Warga penerima bantuan pangan bilang, beras bantuan ini sangat bermanfaat lantaran harga beras di pasaran melonjak naik. Dalam menerima bantuan ini kami merasa terbantu karena saat ini beras lagi naik ya. Jadi kami bersyukur sekali sebagai masyarakat yang menerima bantuan ini. Dan berdasarkan undangan yang ada, undangan yang dibagikan dari Bulog, undangan itu dibawa serta dengan KTP dan saat sampai di kantor lurah, kami lewat petugas pembagi. Petugas ada 3 setiap kelurahan dan di kelurahan kami ada petugas bagi aplikasi dan petugas administrasi. Jadi lewat tahapan itu setelah diperiksa ada undangan, difoto lewat aplikasi dan langsung dibagi kepada atau disalurkan kepada masyarakat penerima.
Pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan bantuan 9 truk pengangkut sampah dari Bank Tabungan Negara. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo mendapatkan bantuan 9 truk sampah dari Bank Tabungan Negara. Bantuan ini hasil kerjasama pemerintah Kota Gorontalo yang mengalihkan dana operasional pemerintah kota ke Bank Tabungan Negara dari Bank Sulutko. Demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama persoalan sampah, pemerintah Kota Gorontalo kini dapat memaksimalkan pengelolaan sampah berkat bantuan 9 truk sampah dari Bank Tabungan Negara. Selama ini armada pengangkut sampah menjadi problematika di Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo bilang, 9 unit truk sampah yang diterima sebagai bentuk kerjasama antara Pemkot Gorontalo dengan BTN. Yang bisa melakukan ini seperti istilah saya kemarin hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya otak. Jadi kalaupun kita dapat 9 mobil itu ya karena kita menggunakan otak kan tidak dilarang juga. Kalau pindah BTN tidak ada undang-undang yang melarang kan. Hanya kita kan karena kita pemilik uang kan. Nah, tapi kita mau lihat nilai manfaatnya apa. Tidak ada kepentingan pribadi kan di sini loh. Kalaupun kita pindah bank tidak ada kepentingan pribadi. Ini kepentingan rakyat. Kita di Kota Gorontalo butuh mobil. Butuh mobil sampah kan. Saya kira wartawan semua tahu kondisi Kota Gorontalo soal sampah ini kan. Makanya kita ya, di lain pihak kita mobil juga tidak mampu. Mungkin provinsi mungkin mengadakan mobil dinas. Kalau kita Kota Gorontalo mobil pribadi saya mobil sampah saya susah ya. Kalau mungkin provinsi Gorontalo ada uang banyak kan. Sehingga mereka mau mengadakan mobil dinas. Wali Kota berharap kehadiran 9 unit truk sampah ini bisa menjadi langkah awal penyelesaian masalah kebersihan dan penataan lingkungan di Kota Gorontalo. Warga pun diharapkan dapat senantiasa menjaga dan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan bijak di tingkat rumah tangga demi menekan peningkatan volume sampah. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo berdampak pada lahan pertanian yang mulai berkurang. Saat ini lahan pertanian di Kota Gorontalo hanya tersisa 725 hektar. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa di Kota Gorontalo ini selaras dengan meningkatnya pembangunan berbagai infrastruktur gedung perusahaan hingga berkembangnya wilayah permukiman. Hal ini membuat lahan sawah beralih fungsi. Kepala Bidang Pertanian Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Gorontalo bilang, potensi lahan sawah kini hanya tersisa sekitar 725 hektar. Namun, hanya sekitar 682 hektar lahan sawah yang bisa ditanami oleh petani akibat beberapa hektar memiliki permasalahan irigasi. Untuk musim tanamnya ini kami hanya bisa petaninya itu hanya menanam kurang lebih 682 hektar luasan yang tertanam. Di mana sisanya selisih antara 725 dengan 682 itu beberapa lahan kurang lebih di wilayah Barat dan Dungi kurang lebih ada 18 hektar tidak bisa menanam karena terdampak saluran drainasenya Tanggilo Lipo, di mana airnya di sana tidak bisa turun, tidak bisa keluar dari areal persawahan sehingga tidak bisa untuk dibudidayakan untuk tanaman padi sawah.
Di samping itu juga ada beberapa lokasi yang sudah mulai dialihfungsikan. Memang itu tidak langsung alih fungsinya itu tidak langsung digunakan untuk pembangunan dan sebagainya, itu masih dalam tahap penimbunan dan sudah tidak dilakukan lagi budidaya. Kami tidak bisa menghitung, memprediksi berapa karena itu semua permohonan untuk alih fungsi lahan itu ditujukan ke satu atap. Kami dari pertanian hanya memberikan pertimbangan teknisnya dikala ada pemohon. Jadi kami untuk mendatanya sudah berapa yang dialihfungsikan itu di satu atap. Pemerintah Kota Gorontalo juga telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 250 hektar dan tidak dapat dialihfungsikan dengan alasan apapun. Hal ini sebagai upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian dan lahan serapan air di wilayah Kota Gorontalo. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, kios pedagang jagung di perbatasan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ludes terbakar. 3 unit kios yang berada di pinggir jalan utama hangus terbakar dalam waktu singkat. 4 armada pemadam kebakaran milik Dinas Damkar Kota Palopo dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran diduga akibat warga membakar sampah di sekitar kios. Itu dari hasil keterangan masyarakat di lapangan itu kebakaran terjadi karena adanya warga yang membakar sampah. Oh, membakar sampah ya. Ada berapa unit kios ini? Di kios itu ada 3 unit. 3 unit. Bakar. Itu apinya menjalar dari pertama terus menjalar ke kios berikutnya karena angin itu terlalu kencang ya. Polisi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kejar pengedar sabu yang berusaha kabur hingga masuk ke tengah sawah. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu, Sulawesi Selatan mengejar seorang pria yang diduga pengguna narkoba jenis sabu. Pengejaran dilakukan hingga ke tengah sawah. Pengejaran ini berawal ketika polisi melakukan penggerebekan, namun pelaku berusaha lari hingga ke tengah sawah. Pelaku akhirnya tersungkur saat polisi memberikan tembakan peringatan ke udara. Tak hanya itu, aksi pelaku yang hendak membuang barang bukti diketahui polisi. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan paket sabu seberat 50 gram dan 1 unit ponsel. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seseorang yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Jumlah BB yang diamankan sebanyak 50 gram. Adapun lokasi tempat kejadian perkara itu yang berada di Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Jadi kronologis awal mula penangkapan itu bahwa tim menerima informasi adanya residivis kasus narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat salah satu terduga itu kita lihat di pinggir jalan, tim melakukan penyergapan, namun yang bersangkutan terduga tersebut melarikan diri. Pada saat melarikan diri, tim mengeluarkan tembakan. Dari tembakan tersebut, dia membuang satu bungkus yang diduga sabu dengan berat 50 gram. Pada saat dibuang, yang bersangkutan diamankan oleh tim kami. Saudara, puluhan anggota geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyerang warga di 3 lokasi berbeda. 5 warga terluka akibat terkena senjata tajam.
Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya berhasil menangkap 23 anggota geng motor yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Dari 23 anggota geng motor ini, 10 orang merupakan pelaku utama, 6 orang sebagai pelaku pembacokan, dan sisanya membawa senjata tajam dan ikut serta melakukan penganiayaan. Menurut polisi, anggota geng motor ini melakukan penyerangan setelah tidak menemukan geng motor lainnya yang telah janjian untuk tawuran, sehingga menyasar warga yang berada di pinggir jalan. Anggota geng motor yang ditangkap didominasi anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Merilis 19 Juli di 3 TKP yang berada di wilayah Pertambusan Makassar. Kejadiannya malam, jadi kronologis singkatnya itu geng motor ini keliling ke Kota Makassar. Ya, mereka melakukan rolling dan juga sebelumnya mereka sudah janjian untuk melakukan tawuran. Untuk para pelaku kita kenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun dan setiap orang yang membawa senjata tajam kita gunakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Dari beberapa pelaku ini rata-rata semua di bawah umur. Ada yang 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Saudara, aksi pencurian sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terekam kamera pemantau. Jangan ada satu dalamnya. Berdasarkan hasil rekaman pemantau, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku di rumahnya di Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari. Kapolsek Kemaraya bilang, pelaku mengaku mencuri motor dan menjualnya untuk membeli narkoba. Pelaku juga merupakan seorang residivis dan pernah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau jambret di wilayah hukum Polsek Kemaraya. Selain menahan pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor korban sebagai barang bukti. Pada hari Kamis, tanggal 24 Juli sekitar pukul 11.30 di kediamannya di Kelurahan Gunung Jati. Pencurian yang dilakukan apa, Pak? Pencurian yang dilakukan itu curanmor yang dilakukan di kantor PTSP. Tapi sebelumnya yang bersangkutan juga pernah melakukan curas dengan merampas tas di kantor Kelurahan Punggaloba. Iya, yang bersangkutan ini adalah residivis. Dia sudah tercatat di Polsek Kemaraya, sudah menjadi salah satu TO pada kasus pencurian yang ada di wilayah Polsek Kemaraya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Wakil yang bertugas, saya Puspasari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.